pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah grafik, di mana grafik ini menjelaskan keadaan fase dari suatu material. Ya, kita lihat di sini grafiknya. Nah, grafik yang akan kita pakai kali ini itu adalah grafik untuk material atau zat air ya, atau sering kita kenal H2O. Nah, grafik ini menunjukkan nilai temperatur dan tekanan yang terjadi pada material tersebut. Garis horizontal menunjukkan temperatur, garis vertikalnya menunjukkan tekanan. Nah, untuk grafik ini, ya, ini tekanannya ditunjukkan dengan satuan atmosfer dan temperaturnya dengan satuan derajat Celcius. Nah, grafik ini biasanya menginformasikan keadaan atau fase ya dari suatu material pada temperatur dan tekanan tertentu. Di mana fase yang kita kenal itu ada 3, yaitu padat, seperti yang terlihat di sini, zona berwarna hijau ini, ya, fase padat. Kemudian zona yang berwarna biru ini adalah fase cair, dan yang berwarna merah ini, ya, adalah fase gas, ya, uap, fase uap ya, seperti itu ya. Sedangkan yang abu-abu ini kita dibatasi ya, karena ini mungkin yang abu-abu ini adalah daerah yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi di sini, grafik di sini kita hanya lihat yang kondisi hijau, biru, dan merah saja. Sederhananya seperti itu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ya. Sekali lagi ini grafik ini adalah grafik khusus untuk zat H2O. Nanti kalau misalnya zatnya berbeda, seperti yang mungkin seperti di sini, ya. Nah ini karbon dioksida gitu ya. Oke, mungkin nanti ada lagi yang lainnya, ya. Kurang lebih seperti itulah ya bentuknya. Oke, nah tapi di sini mungkin kita bisa lihat untuk yang air saja ya sebagai contoh. Oke, air atau H2O tentu saja sebuah zat yang secara umum pasti kita kenal ya. Di bawah 0 derajat Celcius dia temperaturnya di bawah 0 derajat Celcius ya. Dia berbentuk padat. Kemudian antara 0 sampai 100 dia secara umum berbentuk cair, dan di atas 100 derajat dia secara umum berbentuk uap air. Ya, seperti itu. Atau gas. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih sebagai contoh ya. Kalau seandainya kondisi air tersebut, saya sebut saja H2O ya. Kondisi H2O berada di daerah zona warna biru seperti yang dicontohkan ini di titik A misalnya, ya di titik A ini, di mana di titik A ini pastinya kalau kita proyeksikan ke garis horizontalnya kita akan bisa mendapatkan temperaturnya, gitu ya, temperatur dari H2 tersebut. Kalau kita proyeksikan ke kiri garis vertikalnya, kita bisa mendapatkan berapa besar tekanan dari H2 tersebut, gitu ya. Maka dari nilai yang didapat tersebut, itu kalau kita lihat di sini dia berada masuk dalam zona warna biru, yang artinya berarti pada keadaan tekanan dan temperatur tersebut, si air ini atau si H2 ini dia berada dalam fase cair. Nah, seperti itu.
ya. Nah, contoh lainnya, kalau seandainya H2O tersebut berada pada posisi B, ya. Nah, ini kalau di posisi B berarti kita bisa lihat nih di sini ya berapa temperaturnya, gitu ya. Kemudian berapa pressure-nya, ya ke garis vertikalnya, gitu ya. Ini dia berada dalam kondisi atau fase gas atau ya uap, gitu ya. Kita sering kenal. Nah, lain lagi kalau misalnya si H2 ini berada pada contoh seperti yang ditunjukkan misalnya titik Q, ya. Nah, ini berapa tekanannya, ya, berapa temperaturnya. Oke, bisa kita proyeksikan ke bawah gitu ya temperaturnya ya. Nah, itu berarti dia berada di dalam keadaan solid atau padat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi artinya sebenarnya yang namanya fase zat itu tidak hanya ditentukan oleh temperatur saja, seperti yang selama ini kita pahami ya. Misalnya H2O gitu ya, antara 0 sampai 100 kita taunya dia bentuknya cair, ya toh di bawah 0 derajat dia bentuknya padat. Dia kalau di atas 100 dia bentuknya gas seperti itu. Ya, itu yang sering kita pahami ya. Nah, tapi bisa saja nih, ya, bisa saja kalau seandainya ternyata nggak mesti di atas 100 derajat, ya. Contohnya misalnya begini, ya. Ini kan daerah warna merah ini adalah daerah fase bentuk gas, gitu ya. Nah, apakah uap air itu sudah pasti di atas 100 derajat Celcius? Ya enggak juga, ya. Di udara sekitar kita ini kan banyak uap air. Nggak mungkin udara di sekitar kita ini adalah 100 derajat Celcius ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Jadi artinya dia bisa berbentuk gas, tetap bisa berbentuk gas, gitu ya. Asal dia punya tekanan yang kalau di sini lebih rendah nih, lebih rendah daripada 1 atmosfer. Seperti itu. Ya, seperti contohkan di titik B ini nih. Titik B ini kalau diproyeksikan ke garis horizontalnya, ya ini di bawah 100 derajat Celcius nih, ya paling 80, ya 80-an lah, seperti itu kan. Nah, kalau kita ya proyeksikan ke ya garis vertikalnya, nah ini ya, nah ini tekanannya di bawah 1 atmosfer, seperti itu ya, tekanannya di bawah 1 atmosfer. Jadi yang namanya uap air itu ya dia bisa tetap berupa gas ya selama tekanannya di bawah 1 atmosfer. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak mesti uap air itu sudah pasti dia temperaturnya 100 derajat Celcius, tapi juga dipengaruhi oleh tekanan, gitu ya. Nah, kemudian di garis-garis ini, ya kalau seandainya titik-titik ini, titik A, B tadi ya kita itu berada di garis perbatasan antara dua fase, misalnya contoh liquid dan vapor gitu ya. Nah, ini adalah di mana satu sistem yang terdiri dari satu jenis zat misalnya, itu akan ada dua fase.
Ya, ada 2 fase seperti itu. Ya, ada 2 fase. Contohnya nih, misalnya di sini nih ya, tekanan 1 atmosfer di temperatur 100 derajat Celcius. Dia kan berada di garis warna biru ini ya, garis perbatasannya. Nah, itu kan ada fase liquid dan fase saat gasnya seperti itu. Ya, fase saat gasnya. Nah, jadi ini adalah garis biru ini adalah menunjukkan ya, menunjukkan titik perubahan fasenya. Jadi pada temperatur 100 derajat tekanan 1 atmosfer itu adalah titik di mana fase cair bisa berubah menjadi gas ataupun sebaliknya, gitu ya. Nah, kalau dalam satu sistem dia di temperatur 100 derajat itu berarti ada 2 jenis fasenya, gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang sering kita kenal adalah titik beku, ya toh? Nih, titik beku nih di sini nih, ya. Walaupun ini nggak terlalu pasti satunya gitu ya, tapi kita sering kenal kan, yang namanya titik beku air itu ada di 0 derajat Celcius. Nah, ini kan perbatasan antara solid, antara padat dan zat cair, gitu ya, di garis biru ini. Seperti itu. Ya, titik bekunya. Atau titik leburnya lah, seperti itu ya. Nah, jadi artinya tambahan lagi ya, informasi dari grafik ini, itu berarti yang namanya titik didih sama titik lebur dari suatu fase, dari suatu material, suatu zat, itu juga dipengaruhi oleh namanya tekanan. Seperti itu ya, dipengaruhi oleh yang namanya tekanan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kalau tekanannya semakin turun, kalau kita lihat dari grafiknya ini, berarti titik didihnya juga akan turun ya. Nah, ini kan kita lihat ini turun di bawah ya. Turun. Ya, ini juga sama turun. Nah, ini titik apa namanya? Titik bekunya juga turun. Ya. Oh, ini titik bekunya naik. Ya, kalau dilihat temperaturnya dia berarti titik bekunya naik. Ya. Jadi kalau tekanannya turun, maka titik bekunya naik. Sedangkan titik didihnya turun. Karena ini modelnya seperti kayak mangkok gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mungkin pernah mendengar namanya gas padat bisa menjadi gas. Seperti itu ya. Padat bisa menjadi gas atau gas bisa menjadi padat. Nah, itu keadaannya di mana? Ya, nah itu ada di sini nih. Ya di garis ini. Ya, garis ini. Oke. Irisan antara solid dan gasnya. Nah, jadi kapan suatu material bisa berubah dari fase padat ke gas atau gas ke padat? Nah, lagi-lagi juga dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat di sini untuk air, dia bisa berubah dari padat menjadi gas atau gas menjadi padat itu di temperatur di bawah 0 derajat Celcius ya, di bawah 0 derajat Celcius dan tekanan yang cukup rendah nih. Ini kalau dilihat kalau dari angka sih 0,06 ke bawah ya atmosfer. Nah, jadi pada tekanan tersebut tuh ya kan yang sangat rendah dan temperatur yang cukup rendah juga, maka ada kemungkinan atau si solid ini, si H2 ini ya H2 ini berubah menjadi solid menjadi gas secara langsung atau dari gas berubah menjadi solid. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita kenal dengan kalau misal dari padat jadi gas itu kan sublimation ya, atau kebalikannya. Oke. Nah, yang istimewanya lagi, ya, yang istimewanya lagi ada satu kondisi di mana titik didih, ya, titik didih kita tahu ya tadi perubahan dari cair ke gas gitu ya. Kemudian titik beku perubahan dari
beku ke cair atau cair ke beku gitu ya, dan kemudian sublimasi gitu ya, perubahan dari padat ke gas atau gas ke padat gitu kan ya. Nah, istimewanya lagi bahwa ternyata ada satu titik di mana ketiga ketiga titik tadi ya, titik beku, titik didih, sama titik sublimasinya itu berada pada keadaan yang bisa bareng semuanya. Nah, itu kita lihat di sini namanya triple point. Nah, triple point ya, perpotongan dari apa namanya, ketiga proses perubahan fase. Wah, jadi kalau kita lihat di sini ya, pada tekanan 0,06 atmosfer, kemudian di temperatur 0,01, kalau menurut grafik ini, ya, itu berarti si air itu bisa berubah menjadi gas, atau bisa berubah menjadi padat, gitu kan, atau dari padat berubah menjadi gas langsung, ya, seperti itu. Jadi itu terjadi di sini nih, triple point ini. Gitu ya, cair ke padat, cair ke gas, gas ke padat, padat ke gas gitu ya. Itu bisa tuh terjadi ya. Nah, kondisinya kapan? Nah, ini pada tekanan 0,06 atmosfer dan temperatur 0,01 derajat Celcius. Ya, memang ini agak sedikit sulit ya kalau kita ingin mencoba mengeksperimentasikannya ya. Karena 0,06 atmosfer kan udah sangat kecil sekali ya. Mendekati keadaan di luar angkasa ya, di luar atmosfer kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat yang namanya dry ice, ya. Kenapa dry ice itu, ini sebagai contoh lainnya ya teman-teman ya. Sebagai contoh lainnya, kenapa kok dry ice itu nggak pernah kita lihat dalam bentuk cairnya? Nah, coba kita lihat di sini ya, ini ada di grafik di sini, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini jawabannya. Kalau saya, sepengetahuan saya, ya, dry ice itu bahan dasarnya adalah karbon dioksida. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat dari grafik yang diberikan di sini. Ya. Oke, kita tahu ya bahwa tekanan udara kita itu ada 1 atmosfer. Gitu ya, secara umum 1 atmosfer kurang lebih lah ya. Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah batas nih, ya, batas tekanan udara kita. Jadi ketika kita menyimpan dry ice atau mengeluarkan dry ice ke ruangan, gitu ya, berarti tekanan yang dialami oleh dry ice itu adalah 1 atmosfer. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini untuk tekanan 1 atmosfer, ya, ini ada perbatasan antara solid dan vapor, antara padat dan gas, ya, padat dan gas, seperti itu, ya. Jadi artinya si dry ice ini, ya, dia nggak bisa untuk mencapai keadaan liquidnya, seperti itu. Jadi untuk temperatur yang, kalau kita mungkin temperatur udara kita di berapa sih, 28 sampai 30 gitu ya. Nah, ya dia udah berubah jadi gas di sini tuh. Gitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya dia bisa berubah menjadi zat cair? Wah, ini harus kita kondisikan. Kalau dia dari grafiknya, tekanannya harus tinggi, ya. Nih kalau kita di sini ya mungkin 70-an atmosfer, itu sulit sekali ya untuk membuat keadaan 70 atmosfer. Kemudian temperaturnya ya mungkin 0 derajat Celcius atau ya lebih dikit lah. Pokoknya dia harus berada di zona warna biru. Seperti itu. Ya. Nah, itulah jawabannya kenapa kita sulit sekali untuk mendapatkan atau mungkin nggak pernah melihat ya dry ice dalam bentuk zat cairnya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi demikianlah ya bahwa penjelasan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari grafik ini ya, fase dari suatu material. Seperti itu.
Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekian dulu untuk video ini. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan langsung saja disampaikan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.